Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak RW 08, yaitu Bapak Masita Jayadi serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak RT 06, Bapak Yono dan jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, warga di Komplek Wirana dan sekitarnya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga sampai saat ini kita dikuatkan untuk bisa terus beribadah kepadanya, dan juga dalam rangka pembangunan masjid atau musola di komplek ini untuk tempat ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan pada kita semuanya untuk terus bisa bekerja, berupaya untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan orang-orang yang bekerja, berusaha di jalan Allah untuk mencari keridhoannya dengan kebaikan yang besar. Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun satu masjid di dunia karena Allah, walaupun sangat kecil, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Inilah yang melandasi keinginan beberapa orang donatur dari Saudi Arabia, dan diantaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Ali Bani Al-Ghamidi, yang beliau datang sendiri ke Indonesia mencari tanah, mencari tempat yang bisa digunakan untuk membangun sebuah masjid, dan beliau kemudian ingin menamakan masjidnya itu dengan nama orang tuanya yang sudah almarhum, sebagai satu bentuk bakti birrul walidain dari seorang anak, agar pahalanya terus mengalir bagi yang sudah meninggal itu. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah." Kalau seorang anak Adam itu meninggal, terputuslah amalannya. Artinya dia sudah tidak bisa beramal untuk bisa menerima pahala, kecuali dari tiga hal. Dari sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, termasuk membangun sebuah masjid. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, selama orang sholat di dalamnya, maka pahalanya terus mengalir buat yang melakukannya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini Syekh Abdurrahman Al-Ghamidi ini ingin mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, menjadi anak yang soleh buat orang tuanya, dan kemudian dia bangunkan untuk orang tuanya masjid, musola, untuk dijadikan tempat sholat, beribadah, yang kemudian pahalanya terus mengalir bagi almarhum. Dan Syekh Abdurrahman ini juga mengatakan pada saya, kalau saya berhasil bangun satu masjid, insya Allah saya akan terus berusaha mencari tempat lain untuk membangun di tempat lain. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yaitu kaum muslimin di Komplek Wirana untuk mempunyai satu sarana ibadah, ini bisa terlaksana, sehingga di kemudian hari untuk sholat fardunya, untuk sholat tarawehnya, untuk macam-macam, ya, masjid atau musola ini bisa
terus digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk memperdalam ilmu, majelis taklim. Karena ini sangat penting bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab orang Islam kalau tahu tentang Islam, dia tidak akan melakukan hal-hal yang meresahkan. Orang Islam kalau tahu tentang Islam, dia akan menjadi orang yang paling dirasakan membawa keamanan dan kenyamanan buat sekitarnya, walaupun bukan orang Islam, walaupun terhadap non-Muslim. Kenapa terjadi hal-hal yang meresahkan, pengeboman dan sebagainya? Itu tidak memahami Islam secara utuh. Kalau orang memahami Islam secara utuh, dia akan menjadi orang yang menenangkan orang lain. Dia menjadi tetangga yang baik buat tetangganya, walaupun tetangganya itu non-Muslim. Dia akan menjadi orang yang menjaga keamanan lingkungannya, sehingga orang lain itu merasa tentram, senang berada di dekat orang yang beriman, yang mengetahui tentang Islam. Nah, ini perlu hal-hal semacam ini dimunculkan dengan adanya mushola, dengan adanya masjid ini, untuk sama-sama menimba ilmu. Bagaimana sih Islam itu? Bagaimana Rasulullah yang hidup di sekitarnya orang-orang Yahudi tapi mereka juga merasa aman? Bagaimana Rasulullah yang datang kepadanya orang-orang utusan, orang-orang Kristen dari Najran, tapi mereka merasa aman bersama Rasulullah SAW. Nah, ini diharapkan dengan adanya masjid ini, di adanya mushola ini, nanti menjadikan umat Islam di Komplek Wirana ini juga merasakan kenikmatan berada di dalamnya, menimba ilmu, beribadah kepada Allah, menjadi orang-orang yang mengerti tentang isi Al-Quran, menjadi orang-orang yang mengerti tentang tata kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Islam menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang dinikmati, yang tidak meresahkan, tidak membawa kepada kekerasan, tidak membawa kepada hal-hal yang menakutkan. Karena Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat-sahabatnya, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Nah, maka masjid inilah tempatnya untuk menimba ilmu itu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Syekh Abdurrahman ini disambut baik dengan suasana yang menyenangkan, dan diterima apa-apa yang diinginkan untuk menjadikan tempat ini tempat yang didirikan di atasnya masjid yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. La masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun di atas landasan ketakwaan adalah yang lebih berhak untuk diadakan atau digunakan beribadah di atasnya, yang di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah menyintai orang-orang yang mensucikan diri. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya mendapat pahala dari Allah, dan kita sebagai orang yang menjaga amanah ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.